Kalau masih bisa lagi ada tembus langit lagi, nah, itulah ilmu makhluk. Tapi kalau ilmu Allah, tiada langit lagi di atasnya, tiada langit di atas langit. Itu ungkapannya, tiada langit di atas langit. Kalau ilmu makhluk, ada langit di atas langit. Paham ya? Seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau menurut kami, itu terbagi dua. Ilmu yang ada di dunia ini. Ya. Yang pertama, ilmu yang berasal sumbernya dari Allah. Ya. Yang kedua, ilmu yang sumbernya berasal dari makhluk. Ya. Saya garis bawahi di sini makhluk. Ciptaan, kalau makhluk berarti ciptaan Allah. Ya. Nah, kita bahas dulu ya, ilmu makhluk. Siapa saja makhluk Allah? Ya, seluruh ciptaan itu adalah makhluk Allah. Ya. Alam ini semua ya. Terus siapa lagi? Hewan, tumbuhan, binatang ya. Nah, manusia, jin, syaitan, iblis, itu ciptaan Allah. Nah, itu semua adalah makhluk. Nah, lebih dikhususkan lagi di sini bahwa yang memiliki ilmu-ilmu semacam kesaktian lah, pesugihan lah, dan lain sebagainya, ilmu kebatinan lah, ya, itu semua sumbernya berarti itu kita golongkan ke makhluk. Ya. Makhluk yang menciptakan, makhluk yang mengolah cipta rasa, ya. Mengolah rasa, menciptakan. Ya. Contohnya lagi ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ya. Itu yang menciptakan. Contoh handphone, laptop, ya, komputer, mobil, ya kan. Teknologi itu kan manusia yang menciptakannya, kan seperti itu. Dari zaman ke zaman berbeda-beda, ya. Hasil ciptaan manusia itu kan seperti itu. Nah, itu ilmu teknologi. Nah, yang kita bahas di sini adalah ilmu keselamatan, ilmu kebatinan, ilmu pagar diri, dan semua yang berhubungan dengan artinya gaib artinya ya. Tiba-tiba orang dipukul nggak apa-apa, mental, melanting atau apa, mental orang yang memukul, musuh yang memukul dan lain sebagainya. Ditembak tidak apa-apa ya. Tidak tembus peluru. Itu golongannya yang kita bahas sekarang ini. Nah, ilmu-ilmu yang kita tahu beredar, yang kita lihat di YouTube, di medsos dan lain sebagainya itu ya, kami golongkan menjadi dua. Ya. Yang pertama, ilmu ini berdasarkan sumbernya. Ya. Ada yang sumbernya dari Allah. Ya. Nah, kalau dari sumbernya dari Allah, berarti Allah yang menjadikan, menciptakan. Ya. Yang kedua, dari makhluk. Berarti makhluk yang membuat. Ya. Ini ya, harus kita bawahi di sini, makhluk yang membuat. Siapa yang makhluk yang membuat ini? Ya itu tadi saya bilang. Khususnya kita manusia, makhluk kan. Jin dan siapa lagi? Iblis. Kan seperti itu. Nah, semua yang ada itu dengan olah cipta rasa dan termasuk juga yang beredar segala macam yang memakai, ya seperti yang kami juga sampaikan di video-video yang sebelumnya ya, itu adalah
kebanyakan dari makhluk. Ya. Oke ya, paham ya di sini. Jadi kalaupun ada ilmu itu yang berhubungan dengan Allah, ya, berhubungan dengan Allah lewat mana? Al-Quran misalnya, ya, itu semua, ya, atas permohonan makhluk, ya, makhluk kita, ya, ke Allah, minta, ya Allah, untuk ini dari Al-Quran, ya kan, itu atas kehendak makhluk, dan Allah meridhoi, memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk kepada yang memohon. Namun dasar sumbernya awalnya itu dari makhluk, bukan Allah yang berkehendak, tetapi makhluk yang memohon kepada Allah. Paham ya di sini? Sebelum ada Islam masuk, Al-Quran masuk ke kita, ke manusia, ke kita, ya, ke manusia, itu kan sudah ada agama-agama sebelumnya yang diturunkan, ya, kitab-kitab yang diturunkan, ya. Dan di kita juga dulu masih Hindu, masih Buddha, dan setiap makhluk itu, ya, manusia-manusia zaman dulu, para leluhur kita itu dulu memohon, karena sudah ada bahwa ada Tuhan, memohon, meminta petunjuk, dan dapatlah petunjuk. Ilmu-ilmu itu, pengetahuan ilmu ini diberikan soal ini, soal segala macam lah, ya, ilmu pukulan lah, ya, ilmu kebal lah, ilmu segala macam, atas permohonan beliau-beliau dulu di masa dulu, ya kan? Intinya seperti itu. Nah, karena atas dasar itulah kita menggolongkan bahwa ini atas permintaan makhluk, ya, manusia. Jin pun seperti itu, dia punya ilmu yang mengajarkan, banyak juga yang dipakai sama manusia, ilmu-ilmu dari golongan jin, ya, dari bangsa jin, ya, banyak. Begitu juga dengan golongan iblis, ya, banyak juga dipakai sama manusia, kan seperti itu. Ya. Ada yang, kalau iblis sudah jelas, ya, pasti mengajarkan kesesatan, kan seperti itu. Nah, kalau jin itu ada yang mengajarkan, yang ikut ke iblis, ya kan, dan ada yang ikut ke Allah, kan begitu. Nah, ada yang mengajarkan kesesatan, ada yang mengajarkan, ya, kelurusan, ya, seperti itu, ya. Nah, manusia juga sama seperti itu. Ada yang mengikut ke Allah, ada yang mengikut ke setan dan iblis, jin tadi, ya, jin yang ikut juga ke sana, kroni-kroninya, kan seperti itu. Nah, namun tetap dasarnya penggolongan tadi jadi dua, ya. Yang kedua ini adalah ilmu yang berkehendak, yang punya hajat adalah makhluk, sehingga terciptalah ilmu-ilmu itu yang dibuat oleh makhluk, manusia, jin, iblis, seperti itu, ya. Berbeda lagi yang pertama, ilmu yang dari Allah. Ilmu Allah itu bukan dari makhluk yang meminta ke Allah, itu masih masuknya ke ilmu makhluk, ya. Tapi kalau yang ilmu Allah, jadi ilmu Allah dan ilmu makhluk, ini ada dua, ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Nah, kalau ilmu Allah adalah ilmu yang memang dikehendaki Allah, Allah yang memberi, paham ya? Bukan atas dasar permintaan makhluk.
memang Allah yang memberi. Nah, emang ada ilmu-ilmu yang seperti ini, seperti itu, ya, Allah berikan ke manusia? Ada. Ya. Kenapa tidak ada? Kenapa nggak bisa? Allah Maha segalanya, Allah Maha kuasa. Kan seperti itu. Percuma dong kita menjadikan Allah Tuhan kita. Kan seperti itu. Ada, pasti ada, kalau kita mengetahui. Kan seperti itu ya. Nah, kalau yang berasal dari Allah, ilmu Allah namanya. Tapi kalau yang berasal dari asal hajat tadi, dia memohon ke Allah begini, itu ada sumbernya, berarti dari kehendaknya manusia, bukan kehendak Allah. Ingat ya, kehendak di sini. Kehendak. Nah, ya apa yang dimintakannya, ya itulah yang diberi. Kalau Allah meridai, ya itulah yang diberi. Cuman sebatas itu. Tapi kalau Allah yang berkehendak memberikan ilmunya kepada kita manusia, artinya itu memang dari Allah. Itulah yang namanya ilmu Allah. Nah, perbedaannya di sini, ya, maaf nih, perbedaannya di sini, kalau yang namanya ilmu Allah itu tidak susah-susah, mudah sekali, seperti membalik telapak tangan. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan ilmunya, ya, kepada kita, tidak pakai ritual segala macam lah, oh ini ilah, itulah segala macam, tidak ada. Tiba-tiba sudah ada aja pada manusia yang dikehendakinya. Contoh dari mana? Tuh, para nabi. Itu contoh yang jelas nyata. Nabi kan sudah banyak. Nabi Muhammad apa aja yang dia diberikan Allah kelebihan ilmu dari Allah. Itu kan dari Allah. Langsung dari Allah. Bukan Nabi yang meminta kepada Allah, tapi Allah yang berkehendak memberikan. Itulah ilmu Allah. Dari mana? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mana lagi? Ya. Nabi Ibrahim, nggak apa-apa dibakar api. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, itu kan yang sudah kita tahu sejarahnya. Tidak ada ritual segala macam, ya, apapun itu. Tiba-tiba sudah ada aja. Tentu ya, Allah memberitahu bagi hambanya itu, tentu ada yang menyampaikan, ya. Tidak langsung Allah langsung ya kan, bersuara ngomong langsung, bukan. Nah, tentu ada utusan, ya, pesuruh Allah, paham ya? Ada utusannya. Siapa? Malaikat. Kalau ke Nabi kita, malaikat Jibril, kan begitu. Begitu juga kalau mau mencabut nyawa, enggak langsung tangan Allah yang mencabut. Malaikat juga pesuruhnya, malaikat Israel, kan seperti itu. Itu yang langsung sumbernya dari Allah, ya, ilmu Allah. Tapi kalau yang sumbernya dari ilmu yang dari sumbernya dari makhluk, mohon ke Allah, itu berarti makhluk. Misalnya dia minta, ya Allah aku pengen ini, memohon terus. Wali-wali kita dulu ya, memohon kepada Allah, ya kan? Leluhur kita dulu memohon kepada Allah, aku ini untuk tujuannya untuk menumpas kejahatan dan lain sebagainya, ya. Seperti misalnya itulah ya, zaman dulu belum Islam juga, Bandung Bondowoso, untuk itu kan ilmu yang sangat
melegenda Bandung Bondowoso itu. Waktu itu belum ada Islam di kita, ya kan? Nah, dari situ Allah memberi untuk kebaikan tadi, untuk menumpas nggak musuh yang kemungkaran yang nggak bisa dikalahkan semua. Akhirnya apa? Allah meridhoi. Sebatas itu yang diminta, ya itu aja yang diberi. Apakah Allah? Oh, ilmu Allah itu luas, sangat luas, maha luas. Ya kan? Kalau luasnya, kalau kuatnya, oh nggak ada ilmu yang lain sekuat ilmu Allah, kan seperti itu. Ya kalau masih ada yang bisa menanding Allah, berarti ngapain kita bertuhan ke Allah? Kan intinya begitu. Karena Allah maha segalanya, Tuhan yang maha segala, maha satu, tidak ada duanya, kan begitu. Kita kembali ke sini ya. Ilmu Allah langsung dari Allah. Tentu ada yang memberikan, menyampaikan. Begitu juga ilmu makhluk, itu dari makhluk menyampaikan kita, kan seperti itu. Paham ya? Nah, ilmu makhluk, makanya harus pahamin ilmu makhluk. Selagi itu yang datangnya ilmu itu dari makhluk, sumbernya dari makhluk, maka akan ada langit di atas langit. Ada langit di atas langit, macam-macam ya. Soal kuatnya, si A punya ilmu sakti, ternyata ada si B yang lebih kuat lagi ilmunya, bisa mengalahkan ilmu si A. Nah nanti si B, ada lagi muncul lagi si C, bisa mengalahkan si A, si B, apalagi si A, kan begitu. Selagi itu sumbernya dari makhluk, ada langit, akan berlaku hukum, ada langit di atas langit. Ada yang bakal bisa menandinginya ya, kalau itu sumbernya dari makhluk. Ada langit di atas langit, maka akan ada yang bisa mengalahkannya. Namun berbeda jika ilmu Allah, itu tadi ilmu makhluk yang seperti itu hukumnya. Namun berbeda jika ilmu itu adalah yang dipegang di manusia itu, diri manusia itu adalah ilmu Allah, ilmu yang sumbernya datang dari Allah, pemberian Allah. Maka tidak berlaku hukum ada langit di atas langit ya. Batasnya ada langit, tidak ada langit lagi. Ada langit, tiada langit lagi di atasnya. Itulah, maka berlaku hukum tiada langit lagi ya ada di atas ilmu Allah. Kalau masih bisa lagi ada tembus langit lagi, nah, itulah ilmu makhluk. Tapi kalau ilmu Allah tiada langit lagi di atasnya, tiada langit di atas langit. Itu ungkapannya, tiada langit di atas langit. Kalau ilmu makhluk ada langit di atas langit. Paham ya? Seperti itu, intinya seperti itu.